Selanjutnya kita belajar entalpi. Entalpi itu kalor, simbolnya H, kalor yang diukur pada tekanan tetap. Jadi nanti di perhitungan yang akan sering kita pakai adalah entalpi. Jadi entalpi itu sebenarnya kalor masih kalor tapi yang diukur pada tekanan tetap. Nah, yang akan kita hitung itu, yang bisa dihitung itu delta H. Delta H itu berarti perubahan entalpinya. Delta H itu adalah entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Ini rumusnya. Nah, kalau nanti untuk di perhitungan, delta H itu sama dengan kalor dibagi mol gitu. Mol atau simbolnya N. Tuh, itu entalpi. Nah, tadi kan udah dibahas kalau misalkan exo itu delta H-nya entalpinya negatif, kalau endo itu ada delta H-nya perubahan entalpinya positif gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu nih? Reaksi eksoterm itu kan dia melepaskan kalori ke lingkungan ya. Kan delta H itu entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Jadi keadaan akhirnya itu dia si kalornya itu akan lebih kecil. Kenapa? Karena kan si kalornya itu dilepaskan ke lingkungan. Berarti berkurang kan? Berarti yang akhirnya itu dibandingkan yang awalnya dia lebih kecil entalpinya. Lebih kecil, yang awalnya lebih besar. Kalau sesuatu yang kecil dikurangi yang besar, pasti hasilnya itu min. Pasti hasilnya negatif gitu. Nah, biasa ditanyakan diagramnya itu entalpi dia kan berarti turun ya, jadi kayak gini gitu. Itu ini entalpi awal, ini entalpi akhir. Itu kalau reaksi eksoterm. Sekarang reaksi endoterm. Kalau reaksi endoterm itu kan menyerap kalor dari lingkungan ya. Jadi yang awal itu pasti kalornya lebih sedikit dibandingkan akhir, karena kan udah ditambah kalornya, pasti yang akhir itu pasti lebih besar. Ini lebih kecil, sesuatu yang besar dikurangi yang kecil pasti hasilnya positif gitu, kayak gitu. Nah, ini diagramnya itu berarti awalnya itu pasti lebih rendah, jadi naik gitu si diagramnya itu. Ini entalpi awal, ini entalpi akhir. Nah, kayak gitu untuk reaksi untuk perubahan entalpi delta H untuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Selanjutnya kita bahas persamaan reaksi termokimia. Persamaan reaksi. Sebenarnya sama aja kayak pas belajar di kelas 10. Syarat-syaratnya pertama ada preaksi atau reaktan. Preaksi itu yang sebelum tanda panah, ada produk atau hasil reaksi yang setelah panah. Fasa, jadi fasanya harus ditulis. Ingat, fasa itu ada 4. Ada padat itu atau solid, jadi nanti simbolnya S. Ada cair atau liquid, jadi nanti simbolnya L. Ada gas, G. Larutan dalam air atau aqueous, jadi nanti simbolnya Aq. Terus harus setara, jadi jumlah-jumlah atom di preaksi sama di produk itu harus setara. Nah, yang beda itu harus dituliskan delta H-nya kalau di persamaan reaksi termokimia. Jadi kalau di persamaan reaksi biasa gak apa-apa, nggak usah ditulis data delta H-nya. Kalau di persamaan reaksi termokimia harus ditulis. Contohnya nih, yang nomor 1, nah ini dibacanya seperti ini ya. Ini kan G, berarti gas hidrogen direaksikan dengan gas
oksigen. Nah, ini panah itu berarti menghasilkan air dengan, nah, minus itu, tadi kan reaksi eksoterm, kalau minus itu berarti artinya melepaskan kalor. Dengan melepaskan kalor sebanyak 285 kilojoule. Jadi satuan dari kalor atau delta H itu adalah joule gitu, kilojoule. Nah, ini tuh harus setara itu, jadi atom-atom di kiri sama di kanan harus sama. Kan atom di kiri 2, H-nya 2, di kanan udah 2. O-nya di sini 2 kali 2 1, di sini 1, berarti udah setara. Jadi harus setara koefisiennya gitu. Sekarang yang nomor 2-nya, tuliskan persamaan termokimia dari gas berarti N2 gas direaksikan dengan gas hidrogen berarti H2 gas menghasilkan gas amonia. Amonia itu berarti NH3 gas juga dengan menyerap. Nah, kalau menyerap itu berarti delta H-nya harus di kanan ya, ini karena nggak cukup aja. Delta H-nya sama dengan menyerap kalor sebesar 44 kilojoule gitu. Nah, ini harus setara, N-nya di kiri 2, di kanan 1, berarti dikali 2. H-nya di kiri 2, di kanan 3 kali 2, 6, berarti di sini harus dikali 3. Kayak gitu ya. Nah, terus contoh soal eksoendo tuh kayak gini. 2 reaksi dicampurkan dalam tabung reaksi. Setelah reaksi berlangsung, tabung reaksi terasa dingin ketika dipegang. Pernyataan yang tepat mengenai hal tersebut, kalau terasa dingin berarti dia adalah reaksinya endoterm gitu. Kalau reaksi endoterm berarti entalpi reaksinya bertambah. Jadi jawabannya tapi harus dibandingkan. Jadi kurang tepat yang A. Jadi yang paling tepat itu yang D. Jadi entalpi reaksinya lebih besar daripada entalpi hasil reaksi. Jadi harus dibandingkan. Terasa dingin berarti itu endo gitu. Jadi entalpi reaksinya lebih besar intinya atau dengan kata lain delta H-nya positif kayak gitu. Nomor 3, sebuah kristal KNO3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi dengan air. Pada dasar tabung terasa dingin, berarti endoterm. Endoterm energi berpindah dari lingkungan ke sistem, yang D ya. Kayak gitu contoh soal untuk eksoterm sama endoterm.